Halo teman-teman, konten kali ini ya kita ketemu lagi, kita akan membahas mengenai burung murai batu yang nebok ya. Burung murai batu yang ngepel, burung murai batu yang turun ke lantai, burung murai batu yang turun ke tembok ya. Bagaimana solusinya, akan kita bahas satu-satu ya, karena permasalahannya biasanya juga tidak cuma satu dua. Untuk murai batu yang nebok itu ada banyak kemungkinan teman-teman. Yang pertama biasanya kalau burung murai batu nebo itu usia masih muda, yang paling sering terjadi itu usia masih muda. Jadi kalau murai batu teman-teman, usianya masih muda dan dia turun tembok itu sebenarnya hal yang wajar, yang banyak atau yang umum terjadi ya teman-teman, yang banyak dan umum terjadi dan burung yang nebo biasanya malah burung bagus. Vektornya tinggi, saat muda dia tidak bisa mengontrol dan bablas, ya. Bablas biasanya saat, kerja lagi enak-enaknya, langsung kecegur ya. Saya juga pernah merasakan itu dan sakit banget. Itu ibaratnya ini teman-teman, motor balapan, ini ya, GP, ya GP itu lintasan terakhir ya, lintasan terakhir dan tinggal satu tikungan ya, tinggal satu tikungan tapi kita terjatuh. Itu rasanya kayak gitu. Jadi memang bener-bener burung bagus, biasanya burung fighter tinggi bagus ya. Nah, udah kerja enak-enak, bablas, ya udah deh langsung ke tembok. Nah, ini harus cepat ditanganin juga karena nanti takutnya kalau tidak buru-buru ditanganin akan menjadi karakter atau wataknya ya. Jadi kalau sudah jadi habitnya atau kebiasaannya susah. Kalau karakternya atau wataknya itu sudah turun, ya dia akan mengulangi lagi dan mengulangi lagi. Oleh karena itu, teman-teman harus cekatan ya, kira-kira, cari tahu penyebabnya apa. Kalau muda ya berarti fix dia belum bisa mengontrol untuk emosinya itu sendiri. Jadi masih belum stabil kalau masih muda, ya. Jadi kalau turun wajar, itu masih muda. Terus selain masih muda, kekurangan tenaga teman-teman ya. Kekurangan tenaga juga bisa, jadi burungnya itu kurang tenaga, emosinya, birahinya ada, tapi dia kekurangan tenaga. Yang ada burungnya akan ke tembok ya atau ke lantai. Kalau udah ke lantai kan untuk juara gugur teman-teman. Jadi nggak jadi juara dan nggak bisa juara. Ini tergantung dari masing-masing EO sih. Nah itu untuk nebo ya. Solusi lain apa sih untuk menangani tembok? Temboknya bisa teman-teman ganti ini motifnya, kasih motif bola gitu. Dan teman-teman evaluasi 1-3 hari ya, gimana gitu. Nah, terus bisa dikasih ranjau. Ranjaunya apa? Ranjaunya bisa menggunakan kabel tis ya, dipasangkan ke karpet ya, ke karpetnya dilobangin menggunakan solder bisa, lalu per lubang dikasih kabel tis. Terus selain, metode yang digunakan kabel tis, teman-teman juga bisa ini, menggunakan yang lain ya, mungkin karpetnya dibalik, terus pokoknya gunanya itu yang tidak biasa, agar burung tidak turun gitu loh. Tapi biasanya yang menggunakan alat-alat tambahan seperti ini itu mempengaruhi dari kinerja burung. Tapi mudah-mudahan untuk burung teman-teman enggak ya, karena burungnya juga bagus-bagus ya. Burungnya juga vektor-vektor dan kuat-kuat. Terus ini teman-teman, kalau burung yang suka terjun, teman-teman coba, saya kasih ini ya, di sebentar lagi saya kasih kuncinya, kunci utamanya meskipun burung muda, kalau teman menggunakan metode ini insya Allah jadi. Teman-teman coba jemur burungnya ya, jemur burungnya durasinya 1 jaman. Tapi ingat, ini untuk murai batu yang sebelumnya sudah sering dijemur ya. Dijemur 1 jam, 1,5 jam udah sering. Tapi untuk yang mengobati turun ini teman-teman, cukup 1 jaman saja dalam artian, sebelumnya juga sudah pernah
eee, dijemur ya, sebelumnya pernah dijemur silahkan untuk melanjutkan di 1 jam dengan kerodong kering dan bulu kering, terus dicantolin agak tinggian ke atas ya, itu dalam waktu 1 jaman. Nanti insyaallah, meskipun tanpa ranjut, tanpa karpet, dibalik motif bola-bola pun akan aman dari yang namanya turun ke lantai ya, untuk murai batu turun ke lantai. Kalau di daerah saya sini aja, untuk murai batu yang turun ke lantai itu memang masalah, ya. Memang kurang ini, nggak bisa juara ya, nggak bisa juara untuk burung murai batu yang turun ke lantai. Ini ngomongnya sambil tidur teman-teman, sambil ngawur-ngawur, mohon maaf ya kalau ada yang salah-salah atau ada yang kocak-kocak. Itu untuk murai batu turun di lantai atau nebok. Nanti kita akan membahas juga mengenai burung murai batu yang ngeruji, teman-teman. Burung murai batu ngeruji, burung murai batu dan prestasi juga nanti kita akan bahas satu-satu ya. Mungkin semua pemain burung murai batu pernah ya mengalami yang namanya, burungnya itu turun turun ke lantai lagi enak-enaknya, udah yakin mau, apa itu, mau memenangkan pertandingan, nggak taunya ya itu gurunya tiba-tiba turun ke lantai, jadi yang ada malah malah gagal. Ya itulah suka dukanya ya. Tapi tetap semangat, kita tetap harus mencari tahu bagaimana, solusinya untuk burung murai batu yang turun ke lantai, tapi saya kira itu sudah lebih dari cukup ya, untuk solusi yang kita bagikan ke teman-teman semuanya. Cuma yang jadi masalah, penyebabnya apa dan solusinya seperti apa ya. Kita harus cari tahu penyebabnya dulu. Kalau yang tadi saya gambarkan itu karena bersifat umum saja ya, universal. Jadi kita ambil di tengah-tengah saja. Untuk teman-teman jangan lupa di-subscribe ya. Banyak banget nanti kita sharing-sharing memahami karakter murai, murai batu, tipe panas, tipe dingin, kita kupas tuntas saja di sini ya. Heeh, jadi jangan ragu. Saya mau pamit undur diri. Terima kasih sudah mampir dan terima kasih teman-teman semuanya sudah mau subscribe ya, yang udah subscribe. Semoga rezekinya diperlancar, ditambah banyak ya, amin amin ya robbal alamin. Yang belum subscribe silahkan di-subscribe dulu ya. Kita tunggu sebelum saya closing nih ya, untuk murai batu lomba, untuk penanganannya dan untuk alat-alatannya. Jadi silahkan, teman-teman subscribe agar tidak ketinggalan materi-materi yang kita sharing nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam prestasi.